Jelas, Mbak. Oke, kita mulai. Batam wis jelas. Anu nih. Turun nang kono sebenarnya. Wis jelas tahun 1 mbak 500. Kedua apa ketiga ambilan. Oh nek iki bulan apa? Mulainya kan Juni. Juli apa diambil? Langsung ditutup. Iya tak? Terima kasih Bang Aswar yang sudah memantau dari sana. Ini ceritanya para alumni PCI. Halo, Pak Subhan sudah siap? Siap. Oke, silakan. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan nih ya untuk sharing ya. Sharing materi kuasa memilih dan tanggung jawab. Oke. Jadi materi ini boleh dikatakan satu pengalaman dalam perjalanan saya mengikuti pelajaran pengembangan diri ya. Jadi dan saya sudah praktekkan gitu ininya. Oke. Nah, ini berhubungan dengan kehidupan. Oke, ya. Sekarang kehidupan kita di masa sekarang nih ya boleh dikatakan luar biasa karena berbeda dengan yang era sebelumnya khususnya tahun 2019 ya. Dan di 2020 ini kita kedatangan anugerah ya COVID-19 gitu ya. Nah, kenapa saya katakan anugerah? Ya mungkin sebagian orang mengatakan adalah musibah gitu ya. Nah, justru dengan COVID ini kita semakin banyak belajar dan mungkin semakin produktif ya. Walaupun secara kondisi ya mungkin kondisi keuangan, karena berefek juga dari kondisi keuangan berefek juga ke hal-hal lain seperti ya mungkin masalah dengan keluarga karena kekurangan uang, terus masalah emosi, sehingga semakin banyaklah masalah-masalah yang timbul. Masalah-masalah sebelum COVID aja belum selesai gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan COVID ini. Nah, bagaimana menyikapinya? Jadi dalam perjalanan saya mempelajari ilmu pengembangan diri dan kesadaran ini, banyak hal ketika terjadi di luar lingkungan lah, di luar di eksternal, banyak hal yang kita kadang-kadang ya tadi galau, gelisah, stres,
apalagi dengan kondisi yang sekarang mungkin penghasilan atau pendapatan sudah sangat-sangat berkurang sama sekali ya. Ditambah lagi kondisi anak yang mungkin sekolahnya yang biasanya tiap hari sekarang ada di rumah, semakin ya mungkin bagi yang biasa jarang ketemu sekarang sering ketemu. Nah mungkin ada sebagian yang menjadi masalah gitu ya. Nah, Ako yun ang kono sesa. oke. Masalah-masalah semakin runyam ya, jadi modelnya sama seperti ini ya, seperti benang kusut ya. Tapi yang namanya kehidupan ya tidak ada terlepas dari masalah gitu ya. Nah, kita perlu menjalani kehidupan ini. Apapun masalahnya harus tetap jalan. Bagaimana keluar dari problem. Problem ini biasanya orang adalah sangat sulit. Padahal kalau kita mampu menyikapi problem ini, kita banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapati yang seperti ya cara mengelola emosi ya. Karena saya sudah melalui proses itu ya. Jadi ya nggak enak punya problem, tapi ketika kita mampu melampaui atau melewati problem-problem tersebut, kita menjadi enjoy dan tenang. Nah, itulah salah satu tujuan hidup kita ya, dapat melalui problem-problem tersebut. Oke, saya kenalkan sedikit ya. Ya, nama saya Subhan Rizky, saya praktisi NLP dan kesadaran, dan saya juga mengajar ya masalah soft skill dan kesadaran juga. Kalau sehari-hari saya ada bisnis properti lelang itu di Banjarmasin, dan saya juga salah satu sama teman-teman membangun yang aliansi sadar linguistik ya. Nah, oke, saya lanjut ya. Ini beberapa training yang saya ikuti. Nah, sebelum mulai, saya akan perlu dari pandangan saya ada prinsip ya, sesuatu kebenaran. Jadi kita mengenal kebenaran, dan ini juga diperkuat apalagi kalau belajar sama Bang Aswan ya. Bang Aswar itu dia sainsnya sangat kuat gitu ya. Saya sangat suka sekali gitu ya. Jadi secara sains ya, sesuatu itu perlu dibuktikan dulu, baru misalnya diteliti, setelah diteliti baru dibuktikan, baru dapat dikatakan benar. Lalu kita baru percaya gitu ya, baru percaya. Nah, di spiritual atau di agama atau di religi itu semacam kitab suci. Kita harus percaya dulu, kita yakini dulu ya, kita imani dulu, baru kita buktikan, baru benar. Nah, ini berhubungan kalau saya pribadi ya, jadi satu prinsip, sesuatu itu kalau sayanya gitu ya, tidak membuktikan sendiri, saya menyebutnya masih belum benar ya, masih belum benar. Oke, saya lanjut nih. Oke, nah di sini pembuktian kebenaran pengetahuan atau ilmu ya, atau sesuatu ke diri sendiri. Pertama kali kita belajar ya, belajar atau dikasih tahu sesuatu atau ilmu atau pengetahuan. Setelah kita tahu, itu baru tahu, kita belum membuktikan. Setelah itu ada orang yang menggunakan ilmu atau memanfaatkan ilmu tersebut, lalu kita mungkin melihat langsung atau mendengar ceritanya bahwa itu dia telah membuktikan. Yang paling bagus sampai level paham ini adalah kita membuktikan sendiri kebenaran pengetahuan sesuatu itu atau ilmu itu yang disebut oleh pengetahuan dan pengalaman. Jadi misalnya seperti ini ya, ini saya paling suka menganalogikan seperti ini. Misalnya saya itu tidak suka sama yang namanya cabai, tidak suka sama sekali ya cabai ya, pedas itu ya. Nah, dikasih tahu, saya tadinya nggak tahu apa itu cabai. Dikasih tahu cabai ini bentuknya seperti ini, ya warnanya merah, kecil, ada yang kecil, ada yang besar, warnanya merah. Dan kalau dimakan itu rasanya pedas. Dikasih tahu. Nah, itu level pengetahuan atau dikasih tahu, ya. Saya belum tahu apa-apa lagi. Nah, berikutnya saya melihat seseorang yang memakan cabai dan memakan cabainya banyak banget ya, sehingga dia pedasan sampai muka-mukanya merah, mungkin matanya berair sambil minum air gitu ya. Oh, seperti itu ya yang namanya kepedasan. Oke ya, jadi membuktikan sendiri yang tadi yang namanya cabai itu benar-benar kepedasan.
Nah, kalau sudah sampai sana, biasanya saya walaupun orang bilang nggak pedes cabai itu, saya biasanya tetap aja. Saya yakin itu memang pedas. Kalau dalam ilmu agama mungkin itu yang namanya hakul yakin ya. Sangat yakin dan telah membuktikan sendiri. Jadi di dalam proses belajar, saya biasanya, ya saya banyak ikut training pelatihan yang banyak, mungkin sudah 15 tahun lebih, ya hampir 20 tahun saya ngikut training dan yang lumayan itu ada yang sebagian awal-awalnya saya secara pengetahuan saya dapat secara prosesnya, namun secara pengaplikasiannya saya sering tidak mengaplikasikan sampai saya aplikasikan ke orang lain. Nah, itu biasanya di awal-awal di tahun 2010 lah saya seperti itu ya. Setelah 2010 ke atas saya mulai belajar pengetahuan tersebut sampai mengerti, sampai saya membuktikan sendiri bahwa itu benar, terbukti benar. Nah, jadi saya sarankan kepada teman-teman yang belajar, sarannya adalah setiap belajar mesti dipraktekkan atau diaplikasikan dan membuktikan kebenaran pengetahuan yang kita belajar tersebut. Jadi saran saya seperti itu ya. Jadi tidak cuma sekedar tahu, tidak cuma mengerti, tapi benar-benar paham. Jadi kalau makan cabai itu benar-benar pedasnya seperti apa. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, ini gimana ya kalau misalnya dibuka gitu? Apa otomatis atau di chat dulu ya? Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Ini, halo? Ya, halo Pak Suban. Ya, ada pertanyaan. Ini kalau chat di mana ya? Halo apa? Ya. Halo, Kalau chat ya. Ya. Di sini loh. Ini pakainya apa? Komputer saya apa? pakai laptop. Di Kalau sini laptop, ada security, partisipan, more. user. Lihat Oh, yang more. di more. Oke, more. Pause, disable, hide, Di sini. optimize, di more. Atau coba ALT. ALT. ALT berapa? H. 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 Oh iya. U. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan nih. Mungkin saya di chat dulu. Kalau belum dibuka. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ya, mungkin dilanjut dulu. Oke, Ada siap. pertanyaan nih. Apakah paham berarti sudah penyaksian? Ya, kalau sudah paham, kalau kita ini yang sudah belajar, ini yang sudah belajar kesadaran ya. Jadi mesti paham penyaksian itu seperti apa gitu ya. Penyaksian itu seperti apa. Ini nggak kelihatan ya slide-nya? Kelihatan ya? Kelihatan tapi mungkin kurang nyaman kali. Di slideshow bisa nggak? Di slideshow. Di slideshow ini kan ya saya coba ya. Coba. Ini gimana? Oke, sip. Masih kelihatan ya? Oke. Kelihatan lebih jelas. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah ini pengembangan diri dan evolusi kesadaran saya. Dulu awal mungkin tahun 2000 ke bawah ya, saya belajar yang namanya manpower, psikocybernetik, dan metafisika modern. Itu saya belajarnya otodidak ya. Sampai akhirnya sekitar tahun 2005 ya, saya ikut training sama Pak Tung Desem Waringin sama Firewalk ya, firewalking training. Ya, itu salah satu pengajarnya dari Amerika. Itu saya masih kerja sebagai manajer IT di Bank Kalsel. Nah, dari motivasi tersebut, saya begitu luar biasa termotivasi hingga sampai akhirnya saya memutuskan untuk resign. Untuk resign dari Bank Kalsel dengan jabatan manajer IT tersebut, akhirnya saya resign dan saya join sama Pak Tung Desem Waringin. Dan saya tinggalin Banjarmasin, saya pindah ke Jakarta. Terus di sana di Jakarta saya tidak langsung jadi trainer, saya ikut-ikut IO-nya, bantuin trainingnya Pak Tung Desem Waringin. Terus saya ikut-ikut training hipnosis hipnoterapi yang sampai yang trainer ya sama Pak Yan Nurindra almarhum dulu. Akhirnya saya belajar lagi EFT dan saya mengajar hipnosis hipnoterapi dan saya menjadi salah satu trainer di Pak Tung. Itu saya mengisi biasanya yang Live Revolution ya, ada satu sesi. Kadang-kadang juga di
Financial Revolution saya ngisi, itu saya ngisi biasanya main hipnosis gitu ya di sana. Terus saya lanjut lagi ikut training yang namanya NLP Practitioner, ya ini yang lumayan 7 hari ya. Dulu aja bayarnya lumayan juga, belasan juta gitu ya. Nah, saya mendapatkan ilmu ini seperti sakti gitu ya, karena banyak tools-tools. Suaranya hilang, Pak. Pak Suman. Suaranya nggak ada nih. Apalagi lagi apa? NLP attitude ini yang istilahnya keberadaan yang mungkin menurut saya adalah tangga untuk belajar kesadaran. Nah, salah satu yang saya sharing ini adalah ilmu yang namanya NLP attitude ya. Sebagian yang nanti saya hubungkan dengan kesadaran ya. Ya, karena kalau menurut saya kita langsung belajar ilmu kesadaran kalau yang misalnya di level 200 ke atas itu nggak kuat, mungkin jatuh lagi, apalagi yang di level 200 ke bawah juga nggak hilang, apalagi tambah ini gitu ya. Sampai saya belajar sama Bang Aswar aja udah hampir 3 tahun ya ininya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi ya ini masalah-masalah yang sering terjadi di dunia atau di masing-masing orang. Banyak orang tidak mampu bagaimana mengelola yang namanya emosi gitu ya. Tidak mampu mengelola emosi, tidak mampu mengelola pikiran perasaan dia. Yang selama ini orang banyak masalah atau masalah psikologis atau masalah psikis, mereka seakan-akan menjadi korban dari keadaan atau kondisi lingkungan atau orang lain. Contoh seperti ini ya, misalnya dibully gitu ya, kita dibully orang, kita tersinggung pasti ya secara umum, karena secara umum dan bahwa kalau kita dihina orang, dibully orang, kita pasti sakit hati. Kenapa? Karena proses kita diajarkan sejak kecil seperti itu. Ya. Nah, jadi seakan-akan adalah kita dipermainkan oleh keadaan. Yang ini saya nyebutnya adalah ya kita menjadi korban lah. Belum lagi kalau ketika kita menjadi atau berhenti di PHK gitu ya, kita juga pasti kecewa, nggak ada pekerjaan, kebutuhan hidup juga harus dijalani, menjadi stres juga. Dan ada juga saya kemarin dapat apa ya, teman saya gitu ya curhat punya masalah ini itu ya segala macam lah kayak gitu ya. Biasanya ya kalau saya memakai metode istilahnya cara NLP attitude tuh biasanya nggak saya kasihani gitu ya. Saya agak keras gitu ya. Biasanya agak keras. Kenapa? Biar dia sadar. Biar dia sadar bahwa kamu itu diremote atau dikontrol oleh orang lain atau keadaan. Contoh bikin Facebook status seperti ini, menghina dia seakan-akan. Itu kan kalau kita lihat benar-benar itu kan cuman tulisan doang gitu ya. Tapi kita mengartikan itu adalah bulian. Secara umum kan seperti itu. Ya, secara umum. Ada lagi orang bermasalah karena konflik ya, mungkin konflik sama keluarga, sama orang, sama teman, ya mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai, lalu menjadi sakit hati. Konfliknya itu kan padahal mungkin 5 sampai 15 menit, tapi sakit hatinya berhari-hari dan berbulan-bulan. Inilah kalau yang saya sebut, inilah kalau ibarat sakit hati itu kita seperti terluka dicelurit atau dicelurit ya, digancu orang di perut, dan luka itu terbawa kemana-mana, dan kita ingat orang gitu ya. Nah, luka batin tersebut, sakit hati tersebut terbawa terus sampai mungkin sampai sekarang, sampai yang bertahun-tahun. Nah, pada saat saya belajar hipnosis, hipnoterapi, saya bagaimana melepaskan seperti itu gitu ya. Nah, dengan metode teknik ada pilihan. Saya tidak ada pilihan lagi gitu ya. Ya, saya harus terima. Jadi
tidak ada yang tidak ada pilihan. Pasti di dalam hidup ini ada pilihan. Minimal adalah dua. Minimal adalah dua. Dua pilihan tuh pasti ada. Nggak ada yang namanya tidak ada pilihan. Yang cuma satu pilihan nggak ada. Yang ada tuh adalah ketika ada dua pilihan tersebut, yang satunya nggak enak sama sekali gitu ya, atau sangat merugikan, yang satu lagi yang memungkinkan lebih baik. Nah, itu yang dianggap oleh kita bahwa itu adalah tidak ada pilihan. Nah, sebenarnya tetap aja ada dua pilihan. Ini lagi dengerin Zoom. Ya udah nanti aku selesai Zoom aja. Oke, ya. Nah, di sini the power of choice. Ya, jadi kita perlu memahami, perlu sadar. Nah, saya tuh sangat suka ya kemarin si Mas Ade menulis sadar memilih gitu ya. Nah, ini saya mau bikin ini aja deh, saya bilang sama Mas Ade bikin seminar online untuk ya yang apa kuasa memilih gitu ya. Jadi sebelum sadar memilih itu, kita perlu tahu gitu ya. Perlu tahu yang namanya kuasa memilih itu. Jadi kita perlu tahu bagaimana sih sebenarnya memilih itu atau pilihan tersebut. Ya, oke. Apa itu kuasa gitu ya? Power kan biasa diartikan dengan kekuatan. Saya menyebutnya kuasa. Nah, kuasa itu adalah pertama adalah kemampuan. Dia artinya adalah kemampuan. Setelah kemampuan dia sanggup atau kesanggupan. Yang ketiga adalah dia punya kekuatan. Yang keempat dia punya wewenang. Ya, yang kelima adalah dia menguasai. Jadi namanya kuasa menguasai ya. Jadi arti kuasa itu ya. Jadi saya ulang lagi ya, karena ini sangat basic biar Anda sadar bahwa kita tuh sudah diberikan gifted atau sudah dari sononya kuasa tersebut. Pertama, kuasa itu adalah artinya adalah mampu, punya kemampuan, mempunyai kesanggupan, mempunyai kekuatan, mempunyai wewenang, dan mempunyai penguasaan. Contoh. Oke, sekarang kita praktek ya. Nah, di sekitar Anda mungkin di laptop atau di handphone Anda, di sekitar ada barang nggak? Ada barang nggak? Coba Anda ambil barang tersebut. Mampu nggak Anda mengambilnya? Mampu nggak? Mampu ya? Ya, pasti mampu dong ya. Nah, itu salah satu hal terkecil yang Anda mempunyai kuasa gitu ya. Anda mempunyai kuasa. Nah, jadi sadarin bahwa Anda mampu, misalnya kalau di samping saya ini ada gelas, saya angkat. Nah, ini adalah kuasa, kemampuan. Anda menguasain. Masalahnya adalah ketika kita berhadapan dengan di luar, eksternal, seakan-akan kita nggak punya kemampuan. Seakan-akan kita dikuasai oleh kondisi eksternal, kondisi atau orang lain atau lingkungan. Nah, kenapa menurut saya, kenapa ini kuasa? Sadari kita tuh mempunyai kuasa. Dari mana kuasa tersebut? Sejak lahir, kita sudah diberikan yang namanya kuasa. Kalau kita belajar, mungkin yang pernah belajar ilmu ma'rifat ya, tasawuf, bahwa kita dipinjami yang namanya sifat kuasa, ya, sifat kudrat, ya. Kalau dalam ilmu pengembangan diri, kita dibekali kuasa tersebut. Nah, jadi Anda perlu sadar, teman-teman perlu sadar bahwa kita mempunyai kuasa tersebut. Kuasa apa aja? Nah, cuman kuasa ini tergantung sesuatunya. Seberapa mampu kita menguasai level lah. Seberapa mampu kita menguasainya. Seperti itu, ya. Apa saja sih yang namanya kuasa tersebut? Ya. Yang pertama, kuasa akan diri kita, kuasa atas yang namanya pikiran dan perasaan kita. Selama ini pikiran dan perasaan kita mungkin banyak dikuasai oleh orang lain, dikondisikan atau diremote atau dikendalikan oleh orang lain. Nah, sadari bahwa sebenarnya Anda mempunyai kuasa atas diri Anda. Termasuk pikiran, perasaan Anda, emosi Anda, dan tubuh Anda. Anda cukup menyadari itu aja sebenarnya. Sehingga stres Anda akan berkurang. Oh, nggak aktif ya? Mau diaktifin ya? Sorry. Ini semangat sendiri nih. Oke, ya, ini kelihatan ya.
Jadi sadari ya bahwa kita sejak lahir mempunyai yang namanya kuasa, ya. Sadari. Jadi, nah ini tema Mas Ade adalah kuasa, sadar memilih. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita mempunyai kuasa, baru sadar. Oh, seperti itu ya sadarnya. Ya, oke. Sudah tes masing-masing ya. Kita mempunyai kuasa tadi. Yang hal yang kecil kita mengangkat apa? Mengangkat handphone lah kalau perlu. Itu sudah kuasa namanya. Oke. Nanti kalau ada di chat aja ya kalau ada pertanyaan. Yang berikutnya, next. Ini nggak jalan ya. Bentar. Oke. Nah, yang saya sebut tadi, pilihan tadi minimal mempunyai 2 pilihan. Ya. Ya tadi, tidak memilih pun namanya pilihan juga. Jadi nggak ada yang tidak ada pilihan, pasti ada pilihan. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Ketika orang lain membuli kita, ini saya lebih suka nih kalau saya praktek ngomongnya agak kasar, membuli orang gini ya. Misalnya nih, saya ngomong sama orang lain. Saya sebagai pelaku lah, sebagai orang yang mungkin membuli, sebagai yang pembuli ya. Jadi saya menghina seperti ini. Ngomongnya adalah membuli kepada si A. Saya ngomongnya seperti ini sama si A. Hai A, kamu tuh memang dasar ya. Sorry ya, ini kalimatnya agak kasar nih biar ingat gitu ya. Sorry. Jadi saya minta maaf dulu nih. Jadi, hey A, kamu dasar orang gila dan kamu kayak anjing aja sih. Nah, lihat kata-kata tersebut. Orang gila dan anjing gitu ya. Ketika kita dibully seperti itu, yang namanya anjing, terbayanglah di wajah kita seperti anjing. Ya, lalu langsung pikiran kita memproses, perasaan kita memproses, apakah saya seperti anjing? Enak banget, saya ini manusia. Langsung perasaannya muncul, lalu tersinggung. Ya, tersinggung dan langsung merespon reaktif gitu ya, langsung marah dan langsung memukul. Nah, itu yang biasa kita hadapin ya. Jadi kita sering mendengar, nah kalau kita di dalam NLP, kita diberi yang namanya FAKOK ya, visual, auditory, kinesthetic, FAKOK, visual, auditory, kinesthetic, olfactory. Olfactory, kok jadi hang saya ini. Sama gustatory ya. Ya, jadi penglihatan, pendengaran, dan pengecapan, dan kinesthetik itu tubuh atau perasaan gitu ya. Dan penciuman. Nah, kita melihat, mendengar ketika orang lain menyebut atau menghina atau membuli kita tersebut, tadi kan mendengar ya suaranya, terus melihat wajahnya, intonasinya, lalu masuk seakan-akan menembak kita. Kita langsung membayangkan seperti anjing. Seakan-akan kita tidak punya pilihan, tidak punya kuasa, lalu sakit hati, lalu kalau kita tidak mampu membalasnya, lalu kita akhirnya bawa pulang jadi sakit hati, kecewa, maka menjadi luka batin gitu ya. Dan yang salah siapa ya? Yang salah yang ngomong ya. Ya memang dia pemicu, tapi itu kalau boleh dikatakan kalau secara ilmu keberadaan diri itu hak mereka, mulut mereka, kata-kata mereka semuanya. Tapi kita mempunyai kuasa pada saat itu ketika dihina kasar pakai binatang tadi ya, pakai anjing segala macam, kita sebenarnya punya pilihan untuk menolak atau tidak menerima kata-kata tersebut. Kita sendiri yang membayangkan, menggambarkan seperti anjing gitu ya. Jadi seperti anjing. Nah, jadi sebenarnya yang memproses di dalam otak kita itu adalah diri kita. Dan kita sendiri yang memproses bahwa kita seperti anjing. Padahal kalau kita paham dan kita tahu dan kita sadar bahwa kita punya pilihan, ketika diomongin anjing, itu cuma kata-kata doang kok. Kalau anjing tuh kalau kita lihat hurufnya cuma A-N-G-N-I-N-G gitu. Anjing, cuma huruf doang gitu ya. Kalau kita cara berpikir kata seperti itu, kira-kira sakit hati enggak ya? Kira-kira kita kecewa enggak? Kira-kira marah ya? Enggak. Nah, disinilah yang perlu disadari, kita mempunyai kuasa. Apapun yang di luar sana, entah omongan, entah kondisi, entah lingkungan, apapun kondisinya, Anda sadari bahwa diri Anda lah yang memproses apa yang akan terjadi dalam diri Anda. Bagaimana emosi Anda keluar atau tidak. Tidak ada satupun orang pun yang
membuat Anda sakit hati tanpa izin Anda. Jadi sadari itu ya. Jadi benar-benar sadari. Nah, ini keberadaan ya. Artinya being, keberadaan diri, tapi secara psikologis. Jadi Anda benar-benar sadar bahwa diri Anda lah yang menentukan segalanya. Dan Anda mempunyai kuasa untuk memilih yang selama ini kuasa Anda diserahkan sama orang lain, sama lingkungan, sama eksternal, segala macam. Makanya hidupnya menderita. Jadi yang salah siapa gitu? Orang lain, lingkungan, atau siapa? Nah, ketika kita menyangkal kuasa tersebut, sebenarnya kita menyangkal fitrah kita sebenarnya. Fitrah kita sebagai manusia bahwa kita sudah diberikan kuasa, tapi kitanya sendiri tidak menggunakan. Mungkin karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan kenapa? Karena tidak belajar. Ya, tidak belajar. Makanya belajar itu sangat-sangat perlu ya. Teman-teman yang alumni di PCI itu hobi belajar ya. Ya termasuk saya belajarnya nggak peduli gitu ya. Habis uang ratusan juta, jual mobil gitu. Yang berani ngutang pun saya siap gitu ya. Kalau soal belajar ya. Seperti itu ya. Karena belajar ini untuk membawa modal kita ke arah yang lebih baik ya. Karena dalam agama pun kita diminta untuk belajar terus atau menuntut ilmu. Oke ya, selanjut ada pertanyaan. Kalau pertanyaan di chat aja. Oke. Nah, apa sih yang diperlukan dalam menjalankan kuasa memilih ini? Ya, ini ada masalah emosi, pekerja, bisnis. Yang paling utama adalah kita atau saya harus berani memilih ya. Jadi berani memilih. Dengan berani memilih ini, dengan pilihan 1 dan 2, saya milih 1, pasti ada konsekuensi atau resiko yang akan kita temuin. Nah, di sini yang kebanyakan orang tidak berani atau tidak mau menanggung resiko tersebut atau konsekuensi. Kalau saya ini hidup sekali, perlu dieksplorasi gitu ya. Kalau saya sampai berani meninggalkan pekerjaan saya sebagai manajer IT gitu ya, untuk explore di Jakarta, yang pada saat itu saya sama Pak Tung, saya ikut Pak Tung, saya bilang. Saya nggak usah digaji, saya bilang. Padahal gaji saya di Banjarmasin lumayan gitu ya. Kalau setahunnya pada saat 2006 itu, gaji saya tuh setahunnya 100 juta gitu ya. Lumayan kan gitu ya. Minta sama Pak Tung Desemwaringin itu saya bilang nggak minta gaji gitu ya. Wah itu benar-benar nekat saya itu. Keluarga saya juga kaget-kaget gitu ya. Tapi ini saya ambil keputusan kalau nggak seperti ini kapan lagi gitu ya. Kapan lagi? Inilah hidup sekali. Paling banter mati gitu ya. Karena mati itu kan tujuan akhir kita juga. Dan manusia pasti mati gitu ya. Jadi ngapain takut di dalam hidup ini kalau saya seperti itu ya. Oke. Ya, jadi di dalam proses kuasa memilih ini adalah berani ya. Jadi kalau kita di level MOC ya, itu di level 200. Kita perlu yang namanya berani. Lihatlah. Kalau saya itu kalau melihat seperti ini, saya lihat ujungnya, saya melakukan ini, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apakah saya kondisikan yang paling buruk? Kalau itu terjadi, saya siap nggak menerima resikonya? Kalau saya siap secara perasaan dulu, secara kondisi psikologi saya rasakan, oke. Terus saya bawa tarik lagi ke sekarang, bagaimana caranya biar seandainya resiko tersebut dapat diminimalisir atau tidak ada. Nah, jadi seperti itu cara berpikirnya ya. Nah, saya belajar mempraktekkan ilmu NLP attitude ya, dengan keberadaan diri memproses yang namanya proses berpikir gitu ya. Seperti apa jalannya, analisa segala macam sampai dengan resiko-resiko yang akan dihadapi atau konsekuensi yang akan dihadapin. Ya. Jadi kuasa memilih, Anda perlu sadar bahwa Anda mempunyai kuasa. Jangan takut untuk memilih ya, apalagi memilih istri yang cantik. Oke, yang jomblo ya, jadi dipersilakan memilih istri yang cantik. Jadi jangan takut kalau ditolak ya biasa saja lah. Itulah kehidupan gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti langsung di chat ya. Next ya, next. Nah, ini di dalam memilih ini, step selanjutnya adalah tanggung jawab. Ya. Berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, orang kalau diminta tanggung jawab, kamu mesti bertanggung jawab ya. Pasti banyak yang menolak gitu ya. Ya.
Kamu tanggung jawab ya dengan ini. Biasanya tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan mungkin nanti ke alam semesta, termasuk makhluk-makhluk Tuhan yang lain, kayak tumbuhan, kayak teman saya sampai seperti itunya gitu ya. Dia bertanggung jawab kayak global warming, terus yang plastik segala macam, begitu luar biasa. Dia mulai bertanggung jawab atas alam, ya, seperti itu. Kita aja untuk diri aja belum tentu sampai 100% gitu ya. Jadi mulai saat ini belajarlah untuk bertanggung jawab atas diri kita masing-masing 100%. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan nanti dibuka aja Mas Ade ya, atau di chat ya, biar saya lihat juga. Oke. Nah, jadi tanggung jawab ini ya, kita seakan-akan remote control kita ada di tangan kita. Kitalah yang mengontrol, kitalah yang mengendalikan. Ya. Jadi mengendalikan apa? Apa yang kita mau kita ambil, apa yang kita mau kita lakukan, apa yang kita mau inginkan. Semuanya terkontrol di dalam diri kita, terkontrol pada saat kita mengambil tanggung jawab 100%. Dan awareness kita menjadi meningkat. Awareness itu kan keberadaan diri ya, kesadaran kita, oh saya bertanggung jawab nih. Jadi secara otomatis awareness kita juga aktif ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran, Anda perlu yang namanya meningkatkan tanggung jawab. Itu menurut saya ya, ini pengalaman saya seperti itu. Oke, nah ini prosesnya ya. Jadi kalau proses tanggung jawab itu seperti ini ya. Jadi ada pilihan-pilihan tersebut ya. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 ya, mungkin ada berapa. Baru dianalisa ya, dipertimbangkan mana yang lebih baik, mana yang kira-kira resikonya yang lebih rendah, atau mana hasil yang lebih tinggi. Dianalisa dan dipertimbangkan, lalu kita putuskan. Jadi setelah dianalisa, dipertimbangkan, lalu diputuskan. Diputuskan untuk memilih ya, memilih mengambil pilihan misalnya nomor 2. Lalu kita lakukan dengan baik dan benar. Artinya melakukan dengan sempurna lah, saya boleh dikatakan begitu ya. Sehingga hasilnya kita dapat terima atau resikonya. Nah, ketika kita sudah melakukan dengan baik dan benar, kadang-kadang cuma ada resiko juga. Maka kita juga perlu belajar yang namanya menerima resiko. Ya, jangan menolak resiko. Kadang-kadang kita sudah melakukan, kalau di nonlinear kan kadang-kadang ada yang hal-hal di luar dugaan perhitungan kita, kadang-kadang akhirnya ada resiko. Nah, kita perlu belajar yang namanya menerima resiko. Seperti apa menerima resiko tersebut, walaupun besar, walaupun kalau kasarnya seperti ini ya. Kalau saya pernah mengalami yang hidup saya yang paling rendah dan paling bawah dalam hidup saya, walaupun secara kondisi keuangan habis, secara keluarga, segala macam itu hampir seperti itu gitu ya. Saya belajar menerima resiko. Kalau itu memang harus terjadi, so what gitu saya bilang ya, kenapa gitu. Ya udah saya terima aja gitu bilang. Saya terima, inilah hidup, inilah bagian dari hidup. Ya, melakukan ada resiko itu adalah bagian dari hidup. Hidup turun naik atau kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, itulah hidup. Hidupnya dinamis gitu ya. Seperti itulah hidup ya. Nggak ada orang yang langsung flat gitu ya. Mungkin ada ya, kalau sudah level kesadaran tinggi, mungkin masih dianteng gitu ya. Nah, tapi ketika kita belajar menerima resiko, sehingga kita tidak akan kecewa gitu, sakit hati, atau sampai trauma segala macam gitu ya. Jadi ya, kalau bagi saya sekarang, ya hidupnya enjoy aja lah, jalan dengan enjoy aja ya. Mau apapun kondisinya, ya seperti itulah. Itulah hidup gitu ya kalau menurut saya. Ya, gampang banget ngomongnya ya. Menjalankan susah itu ya. Ya, tapi butuh proses ya. Ya, kalau saya sudah menjalani berapa tahun ya? Ya, umur saya sudah lumayan lah. Kalau posisi saya belajar aja udah 20 tahun lebih. Dari tahun 90-an sampai sekarang gitu ya. Untuk belajar pengembangan diri dan kesadaran ini. Oke. Nah, manfaat tanggung jawab itu adalah kita dapat mengontrol dan mengendalikan sesuai hasil yang kita inginkan. Ini kekuatan mengendalikan ya. Jadi, dan sadar akan pentingnya keberadaan diri dalam menjalankan proses kehidupan. Dan maka kesadaran diri kita akan meningkat. Jadi, kita perlu sadar akan diri kita. Bukan yang istilahnya di sekitar kita. Oke, di sekitar kita perhatikan, tapi jangan lupa.
Yang paling gampang seperti inilah. Kita sering lupa, kita sholat aja lah, sholat atau kita beribadah, kita berzikir aja, kita baca-baca tapi lupa yang baca ini siapa gitu ya. Baca ini apa gitu ya. Maksudnya siapa yang baca ini, atau istilahnya kalau di dalam kesadaran, apa yang hadir di dalam diri kita. Sering lupa loh, ya, bahwa yang menjalankan ibadah itu adalah diri kita. Nah, itu keberadaan diri ini yang perlu yang namanya disadari. Inilah yang namanya, kalau menurut saya itu inilah awareness gitu ya. Nah, sering-seringlah sadar, sering-seringlah aware gitu ya terhadap diri kita dan apa yang kita lakukan. Makanya kalau di dalam kesadaran, kita hanya sebagai witness itu adalah sebagai saksi melihat diri kita berinteraksi atau melakukan aktivitas gitu ya. Seperti itu. Nah, dengan tanggung jawab tersebut, kita tidak menjadi korban dari keadaan, kondisi, atau lingkungan maupun orang lain. Jadi, kita tidak dipermainkan. Sehingga masalah-masalah emosi tersebut dapat diminimalisir ya, atau dapat direda gitu. Ya, jadi janganlah mau jadi korban, janganlah berada di kesadaran korban atau kesadaran ego yang itu kalau di dalam Hawking adalah di level 200 ke bawah. Ya, Anda harus lepas dari itu minimal 200 ke atas lah, itu paling minimal banget. Sehingga Anda tidak dipermainkan oleh keadaan, kondisi, lingkungan eksternal. Nah, dengan tanggung jawab tersebut, ini adalah tangga menuju kesadaran lebih tinggi lagi. Kalau kita mau meningkatkan kesadaran yang ke spiritual, itu jauh lebih nikmat ya. Kalau sudah mencapai kesadaran tuh, menurut saya ya, kalau sudah sampai level itu, tidak ada yang lebih nikmat dari itu ya. Walaupun kita nggak punya uang, walaupun apa segala macam ya, itu jauh lebih nikmat kalau kita berkesadaran ilahi ya. Ya, mungkin yang pernah merasakan kayak Bang Aswar tuh sudah merasakan seperti apa ya. Kami sudah pernah sama jatuh berdua gitu, masing-masing gitu ya. Seperti apa rasanya gitu, habis itu langsung naik merasakan seperti apa kesadaran spiritual atau kesadaran ilahi tersebut. Oke, ya. Nah, ini tadi saya menyinggung ya, orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia hamba yang amatiran gitu ya. Artinya apa? Nih Gus Dur namanya ya orang yang berilmu, orang ya boleh dikatakan dia punya kesadaran yang sangat tinggi juga. Jadi kenapa disebut amatiran? Karena kita menjadi korban ya. Kita tergantung dari keadaan. Kita melepaskan kondisi kita dari eksternal. Artinya eksternal lah yang meremot atau mengontrol diri kita. Makanya tadi kalau orang menghina, yang saya bilang tadi, orang menghina langsung sakit hati. Orang dipuji kayak gimana gitu ya, rasa berbunga-bunga. Ya, entah dipuji, entah dihina ya biasa aja lah. Biasa aja lah. Kalau menurut saya sih biasa ya. Kalau dulu kan masih bangga gitu ya. Ya, karena bangga di level di emosi itu level 175 ya. Kalau nggak 150 atau 175. Itu juga 200 gitu ya. Artinya kita tergantung orang lain ya. Nah, makanya disebut hamba yang amatiran. Makanya yang maksud hamba yang benar sesuai fitrah itu minimal adalah dia tidak tergantung orang lain. Dia bertanggung jawab. Dia mempunyai kuasa untuk kondisi eksternal. Dialah yang menentukan. Karena apa? Dan dia sadar bahwa dia diberikan Tuhan mempunyai kuasa untuk memilih dan bertanggung jawab atas hidupnya dan dirinya. Seperti itu ya. Jadi jangan jadi hamba amatiran atau jangan jadi korban lah. Jadilah manusia atau hamba yang bertanggung jawab, hamba yang mempunyai kuasa karena kita sudah diberikan bekal kuasa tadi oleh Allah sejak lahir hingga sekarang. Ya. Tanggung jawab atas kehidupan ya seperti tadi ya. Jadi bagaimana tanggung jawabnya? Jadi Anda tidak dapat menyalahkan orang lain, lingkungan, termasuk saya seperti ini tadi. Nah, tadi putus berkali-kali. Nah, artinya saya tidak menyiapkan istilahnya cadangan-cadangan untuk koneksi tadi, ya. Nah, kalau kamu tidak menyediakan, kamu siap-siaplah resiko putus segala macam. Mungkin dari putus tersebut, mungkin ada aja yang pesertanya menghilang gitu ya. Ya itu sudah bagian dari resiko. Ya, ngapain lagi kalau sudah seperti itu? Ya sudah gitu ya. Jadi kita terima. Nah, di situ kita belajar menerima gitu ya. Jadi hal-hal kecil tersebut perlu juga diperhatikan ya. Jadi kalau Anda tidak mampu melakukan dengan baik dan benar atau sempurna, maka Anda belajarlah menerima resiko atau konsekuensi yang akan terjadi ya. Jadi Anda belajar. Jadi jangan menolaklah kesakitan, kecewa ataupun kerugian atau apapun. Itu hal yang biasa lah, itulah kehidupan
Oke. Ya, kalau ada pertanyaan. Nah, ini mungkin saya sedikit apa nih? Ini tangga ya, ini kurang tadi saya ini ya. Jadi ini saya mungkin agak beda sedikit sama Bang Afel, tapi intinya sama lah bahwa di level dulu di bawah 200 tuh kesadaran korban itu kesadaran artinya kita tergantung eksternal orang lain dan lingkungan ya. Nah, jadi yang dihina orang seperti Gus Dur tadi yang amatiran masuk di kesadaran korban. Sedangkan tanggung jawab itu di kesadaran, saya menyebutnya kayak pemain ya. Kalau pemain itu mau menang, dia harus berusaha, belajar, berlatih, bertanggung jawab bagaimana dia mampu untuk menang. Ya, dia sendiri yang menentukan. Nah, ini masih linear. Ininya wilayahnya nalar ya. Jadi secara logika, secara main. Kalau lebih tinggi ya, itu sebenarnya yang semesta itu ya kalau di Bang Aswar. Kalau saya nyebutnya kesadaran bersama ilahi gitu ya. Jadi kita sadar kita ada gitu ya. Jadi Tuhan tuh ada di dalam diri kita. Jadi kita mulai menyadari gitu ya. Nah, kita sudah menjadi saksi bahwa apa sih yang hadir di dalam diri kita gitu ya. Tuhan tuh hadir gitu ya. Nah, kalau kita sudah mampu sampai situ ya lumayan lah. Apalagi sampai kesadaran ilahiyah ya jauh lebih tinggi yang sudah sangat-sangat tinggi ya ininya. Ya ini ya kalau saya hubungkan dengan kesadaran atau emosi ya. Atau di sebelah kanan itu ada lognya, nilainya. Nah ini yang peta kesadaran tadi. Nah mungkin sampai di sini ya. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang bertanya gitu ya. Silahkan kita sharing, kita diskusi apa yang saya sharingkan ya. Ini sifatnya sharing lah. Mudah-mudahan yang saya sharingkan dapat bermanfaat lah paling tidak gitu ya. Silahkan saya siap ditanyain, diskusi atau apapun silahkan. Boleh dibuka dong Mas Ade ininya, suaranya. Ya, yang mau bertanya boleh tunjuk jari atau ketik dulu nanti dibukain biar nggak berisik. Ya, silakan teman-teman. Oke, silakan kalau ada yang nanya. Apa nggak ada pertanyaan? Apakah sudah paham gitu ya? Yang paling penting sih praktek ya. Yang paling penting adalah praktek yang kuasa memilih tadi sama bertanggung jawab tadi. Prakteknya tidak mudah seperti yang saya katakan ya, ketika Anda mulai bertanggung jawab. Jadi kalau bertanggung jawab tersebut, kita misalnya bertanggung jawab atas diri kita. Lihat lagi di aspek lainnya, kita bertanggung jawab nggak sama anak kita. Lihat lagi kita bertanggung jawab nggak sama pekerjaan kita. Lihat lagi kita sama mungkin ada bisnis kita lihat lagi sama keluarga kita. Jadi bertanggung jawab tuh sudah modal dikatakan kira-kira sudah aktif ya di satu aspek, dikira sudah bertanggung jawab. Enggak. Bertanggung jawab ini kalau menurut saya latihannya sampai sekarang pun saya masih proses belajar ke semuanya gitu ya. Seperti itu. Oke, willpower sama kuasa di sini enggak? Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Ini Mbak Pipit ya. Jadi gini, sebenarnya kuasa sama power itu ya, sama will, kehendak ya. Itu sebenarnya kita sudah diberikan juga. Jadi bareng gitu ya. Cuman saya nggak membahas willpower ini. Jadi kita sebenarnya mempunyai kuasa atau power ya, mempunyai kuasa berkehendak. Itu juga sama sifat yang dibekali oleh Tuhan kepada kita. Ya, kita mempunyai willpower tadi, mempunyai kehendak. Ya. Jadi berbeda gitu ya. Tapi dia ada. Menaikkan kesadaran hingga bersama ilahi perse gimana ya langkah-langkahnya Mas. Bah, kalau saya kemarin ya, saya jadi langsung meningkat pada saya proses belajar tentang spiritual sangat giat. Jadi saya selain di mana belajar secara formal gitu ya ikut training. Saya itu ada pelatihan secara khusus, ada pembimbing saya, pembimbing spiritual saya. Itu saya sudah melakukan juga gitu ya, itu rutin. Kesadarannya belum tentu naik.
saya ketika saya dapat mampu merasakan kesadaran bersama ilahi ini, saya ketika itu kalau secara umum dikatakan adalah kena musibah lah orang menyebutnya ya. Sampai saya titik nadir yang paling bawah, sampai kondisi keuangan saya jatuh, terus keluarga saya mau hancur gitu ya, terus saudara-saudara itu seperti meninggalkan saya seperti seorang diri gitu ya. Wah, hampir parah banget lah kalau menurut saya itunya. Sampai akhirnya saya menyendiri, terus saya, ya alhamdulillah saya punya beberapa pembimbing spiritual yang memberi masukan saya seperti ini, akhirnya saya terinspirasi, atau kalau di Sabang Aswa itu menyingkap, dapat jawaban sendiri gitu. Oh ini, nah setelah, jadi gini, ketika saya jatuh tersebut, kondisi yang paling bawah tersebut, saya pasrahkan seperti ini. Oke lah, saya terima apapun yang terjadi pada diri saya, walaupun keluarga saya hancur, saya bilangnya, walaupun anak-anak saya meninggalkan saya, walaupun uang saya habis, walaupun harta saya habis, walaupun saudara-saudara saya, kakak-kakak saya meninggalkan saya hidup sendiri, sekalipun saya jadi gembel, saya bilang, saya terima, ya, saya terima. Saya istilahnya minta sama Allah seperti, saya terima ya Allah, saya bilang, oke, saya terima. Istilahnya saya tuh sebenarnya mulai pasrah ya. Nah itu mungkin nanti dilihat lagi ya di buku Letting Go ya, Letting Go ya. Nah itu pasrah, bukan pasrah seperti itu. Setelah saya memasrahkan, saya langsung berkesadaran, saya hubungkan diri saya dengan Tuhan. Saya diringkan dengan Allah, seperti apa saya lihat diri saya, sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri saya. Dan siapakah yang menggerakkan diri saya ini? Saya lihat. Jadi kalau yang biasa, kalau kita lihat ya di diri kita ini kan tubuh yang pasti. Siapa aku ya? Aku diri ya. Terus, oh ada pikiran, ada perasaan, apakah diri saya itu? Saya mencek lagi ke dalam, siapa sih sebenarnya diri saya? Sampai saya lihat, oh saya ada yang istilahnya orang menyebutnya sang kesadaran, orang menyebutnya adalah ruh. Karena saya meyakini bahwa di dalam diri kita ada ruh ya, bahwa kita ditiupkan yang itu adalah wakil ya yang dititipkan Allah kepada diri kita untuk menjalankan kehidupan, dan saya merasakan itu ya, merasakan keberadaan ruh tersebut yang itu adalah bagian dari diri Allah ya, artinya kalau istilah di Bang Astu itu adalah citra Tuhan gitu ya, citra yang ada di diri kita. Saya merasakan itu, jadi setiap saya beraktivitas saya merasakan itu ya. Karena kenapa? Karena saya melepaskan, jadi boleh dikatakan itu melepaskan semuanya, terus merasakan kehadiran. Nah, sebenarnya di Bang Aswar itu gampang ya, sudah ada konsepnya yang apa namanya, konteks, field sama konten. Nah, itu sebenarnya kalau kita pahami sebenarnya lebih mudah dibanding kayak saya sama Bang Aswar tuh ditimpa dulu gitu ya. Nah, itu tinggal kita tanya gitu, apa yang hadir di dalam diri kita sebenarnya. Ya, itu perlu kontemplasi ya. Itu saya kemarin menyendiri sampai berapa ya? 3 sampai 5 hari saya lupa ya. Sekitar kalau nggak salah, kalau nggak 3 atau 5 hari ya kurang lebih. 3 hari itu full di dalam aja, 3 hari saya benar-benar kontemplasi di tempat kebun, ada rumah gitu ya. Pendopo kayak itu saya sendiri, tengah malam nggak ada orang, suaranya apa gitu ya. Saya benar-benar itu kontemplasi, benar-benar itu. Wah, itu benar-benar luar biasa. Mungkin nggak, kalau nggak jatuh seperti mungkin enggak. Nah, dari situ saya alhamdulillah walaupun saya kena musibah yang luar biasa menurut saya ya, tapi itu pelajaran yang luar biasa gitu ya ininya. Sehingga saya dapat merasakan kehadiran Tuhan lah. Seperti itu ya rasanya. Itu ya Mas, tadi pertanyaannya. Ini apalagi pertanyaannya nih. Oke, saya lihat ke atas nih. Ya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya mungkin ikuti, kalau yang ikut belajar sama Bang Aswar ya, ikuti yang konsep dia, yang konteks, field, sama konten ya. Nanti diperdalam lagi. Ya boleh nanti komunikasi juga boleh. Saya siap aja kok kalau ada yang ini. Terus yang berikutnya, di dunia kerja tidak sedikit orang yang sangat suka melempar masalah tanggung jawab, harus menjadi tanggung jawab. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana kita harus menyikapi keadaan di sana? Kita berada di posisi orang lain menjadi, tapi kita harus menanggung menjadi kambing hitam ketika kita mengambil posisi tanggung jawab secara keseluruhan. Tidak bisa karena saya tidak punya kuasa. Terus terang, jadi kambing hitam capek. Nah, capek itu cuma perasaan kok. Jadi gini, kalau menurut saya, apa yang menjadi kontrol kita, yang kita mampu kontrol kalau itu pekerjaan dia. Jadi gini, kalau kita misalnya kan, saya dulu pernah kerja juga ya di bank, ya saya 17 tahun lah kurang lebih kalau di perkantoran ya, sampai dari staff, manajer, sampai direksi lah. Jadi, kalau anak buah saya gitu ya, anak buah saya tuh nggak mencapai target, waktu direksi kan marketing ya.
Nah, bagaimana kalau saya kan nggak jualan, anak gue yang jualan, saya akan mengontrol dia bagaimana, entah saya tanya seperti apa. Kalau kita nggak nanyain atau nggak kita mengontrol, ya dia seenaknya. Nah, itu mengambil tanggung jawab. Tadi sering orang lain melempar, ya sudah kalau melempar nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita jadi kambing hitam, tapi kita tunjukkan bahwa kita benar-benar bekerja, tunjukkan. Jadi kalau perlu seperti ini, seandainya kita dituduh menjadi kambing hitam dan akhirnya membuat kita turun jabatan, ya sudahlah, terima saja gitu kalau menurut saya. Tapi kita tetap menunjukkan bahwa kita benar-benar menunjukkan integritas kita, dedikasi kita di dalam pekerjaan. Kalau saya seperti itu ya, saya dulu kalau bekerja ya sampai saya dulu lambat naiknya, tapi saya lompat langsung dari staff langsung menjadi manajer atau kepala bagian. Jadi saya mengambil tanggung jawab. Jadi tanggung jawab bos saya ambil, saya dimarahin, oke saya siap gitu ya, segala macam. Kadang-kadang bos saya nggak mau bertanggung jawab juga, saya sampai menghadap direksi, saya terima, nggak apa-apa ya. Jadi kita menjaga kualitas kita gitu ya. Jadi yang capek tadi ya capek itu perasaan doang kok Bu, ya Mbak ya. Jadi biar cuekin aja, latihanlah menerima capek tersebut ya. Jadi anggap biasa aja lah. Makanya kalau kita menjadi korban nggak ada henti-hentinya. Anggap aja lah itu bagian dari proses kita bekerja ya. Seperti itu ya Mbak, siapa nih tadi saya siapa nih, Mas Odi ya, cowok ya, seperti itu ya Mas Odi ya. Oke Mbak Pipit, kuasa dan kehendak itu jadinya mirip begitukah? Kalau dibatasi konsep linear apakah berlaku hukum? Jadi gini, antara kuasa dan kehendak, kalau menurut saya seperti ini ya. Jadi kuasa dulu baru kehendak ya. Jadi tidak akan mampu berkehendak kalau nggak ada kuasa. Jadi kalau kita, sorry ya, ini saya ini di luar materi ya. Ini materi belajarnya tasawuf atau belajar yang di saya atau makrifat ya. Ada sifat yang namanya 7 sifat ya, yang kita diberikan atau dititipkan Allah kepada kita. Itu pertama adalah, yang utama adalah hidup ya, sang hayat. Ya hidup itu ya, yang itu ya, hidup baru kuasa atau kudrat ya, baru iradat, berkehendak. Nah, jadi urutannya tuh harus seperti itu. Walaupun kalau kita jadi sifat 20 ya, hidup kan di tengah ya. Tapi hidup dulu, baru kuasa, baru dia berkehendak. Ya, jadi coba tes ketika mau mengambil handphone. Nah, kita punya kuasa udah, lalu kita berkehendak, lalu kita jalan gitu ya, bergerak. Nah, itulah seperti itu. Terus, maksudnya kalau kedua ini dibahas dari konsep linear dan linear, ya tadi kalau konsep linear ya kita bergerak tadi, langsung secara otomatis dia bareng gitu ya. Non-linear, secara non-linear ini kan artinya kita melakukan ini, kita berkesadaran kepada ilahi atau hadir ya. Nah, kita melakukan itu, jadi antara kuasa dan kehendak, itu dia tipis gitu ya. Tapi kalau urutannya kuasa dulu baru kehendak. Dia bersamaan, dia jalan. Ya, seperti itu ya Mbak Pipit ininya. Oke. Bagaimana cara kita mempertahankan sebuah pilihan terhadap pilihan yang sudah kita pilih itu sendiri. Jadi tetap kita pilih, nah mempertahankannya dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya adalah bagaimana pilihan tersebut agar kita melakukan dengan baik dan benar atau sempurna. Tapi ketika kita melakukan dengan baik dan benar, tapi ada terjadi juga kesalahan atau kesalahan di orang lain, nah itu sudah kita, karena itu bukan di luar, artinya di luar kontrol kita, ya udah kita mesti terima gitu ya, mesti terima, kita belajar menerima ya. Jadi untuk biar kita tidak sakit hati ya, kadang-kadang kan sakit hati ya, sudah mempertahankan, sudah melakukan dengan baik dan benar, tiba-tiba akhirnya ada resiko juga. Nah di situ yang kadang-kadang yang uncertainty, kalau istilah non-linear ya, kalau di istilah hukumnya Bang Aswar, ya sudah kita perlu belajar menerima ketidakpastian lah. Kita perlu belajar ketidakpastian. Seperti itu ya. Ini Mas Chandra ya. Oke, Bu Fitri, saya mau tersinggung dan tidak terpengaruh atas umpatan pada orang lain. Saya punya kuasa memilih. Ya, benar Bu. Kita punya kuasa memilih mau tersinggung atau tidak. Kita memilih mau tersinggung atau enggak. Boleh enggak marah? Boleh enggak tersinggung? Boleh kok. Tapi sadar bahwa saya memilih untuk tersinggung. Atau saya boleh terpengaruh. Nah, seperti itu. Biasanya kita tidak sadar pada saat itu. Tidak sadar, tahu-taunya oke, karena ya mungkin secara subconscious terprogram seperti itu ya. Tapi makanya belajar kesadaran untuk belajar sadar lagi sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi belajar sadarnya ya tadi
bertanggung jawab atas kesadaran. Nah, itu jadi digabung kalau saya ini ya. Bertanggung jawab atas kesadaran saya, seperti itu ininya. Jadi kita dapat memilah. Jadi atau boleh dikatakan kalau kita memutuskan atau memilih tadi, kita mungkin ada jeda tarik. Kalau saya ngajarin sama teman-teman gini, kalau mereka diomelin orang, dibully orang, kamu stop dulu, tahan jeda, tarik napas paling nggak sekali aja kamu, baru kamu putuskan mau marah atau enggak, saya bilang. Itu yang paling gampang lah, paling gampang untuk memilih tersebut, seperti itu. Jadi tarik napas minimal 1 kali atau 3 kali lah, baru Anda memutuskan mau marah atau enggak, seperti itu. Ya, karena Anda mempunyai kuasa. Masalahnya kita tidak sadar punya kuasa tadi. Ya, jadi sadar memilih nih, Mas Ade, mantap. Oh, sip, makasih Pak. Oke, atas umpatan orang lain maksudnya. Ya, termasuk umpatan orang lain, Bu. Umpatan ini kan hinaan ya. Hinaan. Umpatan hinaan ya. Termasuk umpatan juga. Kita mau memilih nggak? Kita lihat resikonya. Apabila umpatan kita mau marah, kita lihat apakah ini beresiko nggak? Kalau saya marah, saya pukul. Atau saya ini. Bagaimana hubungan saya dengan dia. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi. Kita perlu analisa, kita pertimbangkan, baru kita putuskan. Ya, karena ada resiko action atau tindakan kita akan berpengaruh. 7 sifat ya yang dititipi baru 3 katanya. 7 sifat yang dititipkan, saya di NLP juga ada ya yang gitu ya. Jadi 7 sifat itu ya tadi adalah hidup. Kalau secara bahasa Indonesianya gampang ya, hidup, kuasa, terus kehendak, terus ilmu atau belajar ya, ilmu. Habis ilmu. Jadi sejak lahir kita dikasih ilmu menangis lah pada saat kita lahir itu kan. Habis itu melihat, mendengar, dan berkata-kata. Nah, itu 7 sifat ya yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, yang gifted. Jadi kalau melihat tuh belum tentu melihat dengan mata. Tutup mata pun kita membayangkan disebut juga melihat. Berkata-kata bukan berarti bersuara seperti saya ini adalah berkata-kata. Di dalam hati pun berkata-kata. Ya. Nah, kalau saya kemarin ya, ini saya bongkar rahasianya ya. Ketika tadi ada pertanyaannya ada seperti ini. Pertanyaan, bagaimana ya menghadiri kehadiran saya? Ya mungkin ambil konsepnya Bang Aswar gitu ya. Konsep Bang Aswar yang konteks, fit, dan konten. Anda menghadirkan ilahi. Nah, hadirkan sifat 7 ini ya, 7 sifat yang di dalam diri ini. Ya, Anda rasakan, ya itu perlu kontemplasi, mungkin perlu waktu ya. Perlu kontemplasi yang lumayan lah. Sehingga Anda benar-benar dapat ya. Seperti itu. Oke, Mbak Nur Fadilah ya. Ada lagi pertanyaan? Oke ya Mas Edi, Kang Edi ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya bagi yang masih pada wilayah ego, apa yang kita masih punya pilihan saat dimaki? Bukankah tiap progres tertentu diri punya natural sendiri? Ya, makanya oleh Bang Aswar kan yang 5 poin. Anda perlu ini, Mas Iskandar, perlu yang memberesi memori-memori yang sakit hati kecewa yang dulu-dulu gitu ya. Sehingga itu dapat teratasi, sehingga waktu yang berikutnya kita memilih, minimal ketika sudah paham belajar ilmu kuasa memilih ini, Anda dihina orang, Anda disakiti orang, minimal jangan menambah lagi yang masa lalu gitu ya, emosi masa lalu, jangan ditambah lagi. Anda perlu yang misalnya tadi, Anda boleh tarik nafas saja, yang paling gampang tarik nafas lah. Ininya tarik nafas, baru Anda memilih untuk Anda marah atau tidak. Untuk latihan awalnya mungkin harus marah dulu ya, tapi yang berikutnya baru dikurangi. Seperti itu. Mas Iskandar ya, jadi ya nanti perlu diberesin, catat dulu yang masalah itu, nanti boleh kita sama Mas Ade sama saya juga nanti masalah-masalah itu ya. Jadi yang progres itu yang punya natural ya seperti itu ya, yang apa namanya tadi, bukan the witness, experiencer ya kebanyakannya, ataupun the watcher. Oke, Mas Ali Akbar, thank you ya. Di kebun soalnya, oke. 7 sifat ilahi apa saja Pak? Baru 3 nih. Yang tadi ya, saya ulangi lagi ya, oke. Ya, jadi hidup ya. Kalau yang di satu hidup, terus kuasa, terus kehendak, terus ilmu, terus
harus melihat, mendengar, dan berkata-kata. Setuju ya? Setuju itu. Kalau di NLP itu sudah yang 3 ke bawah itu kan masuk pakok gitu. Hidup, kuasa, kehendak, ilmu, melihat, mendengar, berkata-kata. Sip. Oke, ada lagi? Ini Mbak Ruli nih, teman saya dari Bandung. Ada pertanyaan? Terus ketika sudah merasakan kesadaran bersama ilahi agak nah itu perlu latihan Mas, kalau bagaimana biar terus ini. Boleh pakai Anchor ya, kalau saya itu pakai tasbih ya, yang cetelan ini ya, yang tasbih digital gitu ya. Anda sambil wirid gitu ya, sambil wirid untuk ininya. Itu selain kita wirid ya dapat sebagai Anchor juga kalau di NLP gitu. Ininya. Ya, atau sambil tapping, mode tapping kayak gitu. Itu dapat dijadikan Anchor juga ya. Oke, Mas Iskandar sama-sama. Oke, Mbak Ina. Terus Mas Ruli, alhamdulillah menyimak. Ya, Mbak Ruli harus ini ya, harus naik ya. Jangan ini lagi dong. Oke. Mas Novianto, terima kasih. Terus Mas Chandra, oke, thank you. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah. Ada pertanyaan lagi nggak? Sama-sama ya, Mbak Dian. Ya. Saya tunggu nih 5 menit kalau nggak ada kita tutup aja nih nanti Mas Ade ya. Kalau nggak ada boleh nanti kalau istilahnya diskusi sharing boleh nanti sama Mas Ade sama saya juga boleh ininya. Saya punya WA ya, saya catat ini ya. Terima kasih banyak Pak Subhan. Iya, sama-sama. Adanya lagi pamit dulu sebentar ada keperluannya. Jadi saya handle dulu di sini.